wa dzakara ba'dhum annaha khamsatun. Adapun tombak-tombak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arba'atun, maka jumlahnya itu adalah 4. Wa dzakara ba'dhum, dan sebagian ulama sejarah menyebutkan annaha, bahwasanya tombak-tombak Rasulullah itu khamsatun adalah 5. Sebagian al-maswiyu, ada yang disebut dengan tombak al-maswi, disebut kayak gitu li'annahu yusbitul mat'una bihi, dapat mematikan kepada orang yang ditikam dengan tombak itu atau ditusuk dengan tombak itu. Wal mutasanni, dan yang kedua sebagian saja yaitu disebut dengan al mutasanni. Jadi Nabi punya tombak juga, malah jumlahnya 4, ada bilang itu 5. Berarti merupakan termasuk sarana dari suatu peperangan, merupakan senjata dalam suatu peperangan. Jadi tidak pakai tangan kosong. Walaupun Nabi itu sudah dapat jaminan diselamatkan oleh Allah dari gangguan manusia, tapi beliaunya itu masih tak pakai tangan kosong. Wa kanat lahu herbatun yuqalu laha an-nab'atu. Wa kanat lahu, dan ada juga bagi Nabi herbatun, tombak pendek, tombak pendek. Yuqalu lahan nab'a, diucapkan laha untuk herba yang pendek itu an-nab'atu. Wa ukhra kabiratun, dan yang lainnya ya tombaknya itu ya agak besar. Tud'al bayda, ya diakui warnanya itu putih. Wa ukhra saghiratun, ya syibhul ukas. Yang lainnya itu ada punya tombak kecil ya. Syibhul ukas, yang menyerupai tongkat ya. Yuqalu lahil anzah, dikatakan untuk yang kecil itu namanya itu anzah. Anzah itu anzah. Tahammala baina yadayhi fil aidaini, membawa Nabi membawa ya, baina yadayhi, berada di hadapan beliau, fil aidaini, pada waktu Nabi itu melakukan kedua salat lebaran di tempat terbuka itu. Wa tarakkaza amamahu, dan menancapkan beliau amamahu, di depannya, fayattakhidha sutratan, maka menjadikan Nabi kepada anza itu ya, sutratan ya, sebagai penghalang atau tabir ya. Yusalli ilaiha, yang Nabi itu melakukan salat ya di tabir itu, batas ya. Wa kana yamsi biha ahyanan, dan kadang-kadang ada yamsi, berjalan kaki siapa Nabi, biha, dengan pakai anza itu, tongkat kecil itu, tombak kecil itu, ahyanan, kadang-kadang. Jadi Nabi punya herba, tombak pendek ya. Dan biasanya tombak itu kan pegangannya itu panjang, tapi enggak, ini pendek. Model tongkat kecil itu ya, model tongkat itu. Ada yang agak besaran dikit. Jadi pada waktu Nabi melakukan salat Id ya, kan biasanya tak dilakukan di masjid, melakukan di tempat terbuka. Nabi itu di alun-alun, di lapangan ya, di tempat terbuka. Maka tombaknya itu ditancapkan kayak ini untuk pembatas bahwa beliaunya itu di depannya sudah tidak bisa dilewati karena sudah ada batas kayak gini kan, kayak gitu. Jadi makanya umpamanya Anda itu dalam shopnya salat sendirian ya, biar tidak dilewati orang di depannya, pakai tanda ya, pakai tanda. Umpamanya ya bukan tongkat ya, kalau di sini kan ditancapkan kan tidak bisa kan.
Tidak benar orang yang lewat di depannya orang yang sedang melakukan sholat, tidak benar itu, termasuk mengganggu kan kayak gitu, mengganggu. Ya, makanya harus ada batas, harus ada tanda bahwa seorang itu di belakangnya itu sedang melakukan sholat kan kayak. Dan Nabi melakukannya seperti itu, karena itu di tanah ditancapkan kayak gini, terus Nabi di salat belakangnya, sehingga tahu orang bahwa Nabi sedang melakukan sholat, sehingga tidak berani lewat di depannya. Kadang-kadang dipakai berjalan jalan kaki Nabi sambil bertongkat itu, ya. Sambil pakai tongkat itu apa? Tombak itu ya, tombak kecil itu. Namanya herba ya. Tongkat ya untuk jadi pegangan. Ya bisa jadi pegangan, nanti bisa jadi dipukulkan kepada apa yang mengganggunya, bisa jadi yang namanya tongkat itu tak semata. Makanya kalau Nabi Musa sampai diberi mukjizat tongkat itu ya. Tongkatnya Nabi Musa kan dipakai untuk menghalau kambing ya. Ya kalau ada pentingan lain ya perlu dipukulkan kepada siapa yang ganggu, biasanya ya bisa saja kan kayak gitu. Itu mukjizat kalau bagi Nabi Musa itu mukjizat, tapi bagi Nabi ini bukan mukjizatnya. Wa ma adru'uhu pasab'atun, maka adapun baju besinya Nabi, sampai pakai baju besi. Jangan orang sekarang baju kere, ya, kata orang sekarang. Dar'on itu baju kere, itu baju besi. Di pasab'atun, maka jumlahnya itu ada 7. Yang tak tanggung-tanggung, punya 7 macam. Dzatul fuduli wa dzatul wisa wa dzatul hawasi was-sughdiyah ya nisbatun li maudhi'in. Sughdiyah itu dinisbatkan kepada suatu tempat. Wal fidda ya wal batra ya li qasriha, karena pendeknya. Pendek tidak sampai menutupi semua badannya. Tak sampai menutupi semua badannya sampai di bawah itu, pendek. Ya mungkin sampai di pinggulnya gitu. Pinggulnya model baju itu, model baju biasa itu, pendek. Wal harnik, ada lagi baju besi yang disebut dengan harnik, diberi nama bismi waladil arnab, diberi nama dengan anak kelinci. Harnik itu makna aslinya adalah anak kelinci itu, anak kelinci yang masih kecil, yang masih anaknya itu ya. Ya disebut dengan harnik. Kalau sudah besar namanya itu arnab ya, arnab, kelinci itu. Di bismi waladil arnab diberi nama dengan nama anak kelinci yang namanya harnik itu baju besi. Kata orang di sini disebut baju kere ya, yang bisa menangkal tusukan orang, karena nanti tusukannya berhadapan dengan besi yang melindungi badannya itu, sehingga tidak gampang untuk ditusuk, padahal Nabi sudah pasti diselamatkan, sudah ada jaminan ya. Allah berfirman wallahu ya'simuka minan nas, jadi Allah pasti menjaga Anda dari gangguan manusia. Tapi masih pakai sarana perang semuanya itu. Ini berarti ya merupakan kesunatan ya, sarana seperti itu bagi sahabat-sahabatnya. Nabi tidak meninggalkan, karena Nabi itu walaupun bagaimana ya masih manusia sama dengan manusia yang lain, walaupun punya nilai beda ya dari segala-galanya kan gitu. Wadatul fudul hiyallati labisaha yauma badrin wa hunain. Adapun baju besi yang namanya datul fudul itu yaitu baju besi yang beliau memakainya pada waktu perang Badar ya, wa Hunain dan perang Hunain. Wa yuqalu kana indahu ya, dira'u Dawud alaihi salam allati labisaha yauma qatala Jaluta. Dan dikatakan pula bahwa Nabi itu memiliki baju besinya Nabi Daud. Entah dapat warisan dari mana ya Wallahu a'lam, tidak tahu juga itu. Baju besi Nabi Daud itu ada di Nabi.
pada waktu Nabi Daud itu memakai baju besi itu pada waktu beliaunya itu membunuh Jalut, dan Nabi Daud ada sebagai tentara Talut ya. Kan ada diungkapkan di Quran wa qatala Dawud Jaluta kan ini ya. Nabi Daud itu yang apa ya, petat kayak ini apa ya, tepel itu ya, pakai apa tuh petat kayak ini ya, tepel ya, tepel mengangkui busi itu kan botol ya kan mati ya itu, tapi rak tepel kan ya. Bukan batu biasa misalnya seperti busi gitu, jadikan lembarannya kan lebih petak sebagai cetak itu mati ya. Dan pada waktu kayak gitu ya dianya itu ya, beliaunya Nabi Daud pakai baju besi ya, itu baju besinya itu ya ada di Nabi, ada di Nabi. Padahal jaraknya jauh ya, antara Nabi Daud dengan Nabi itu jaraknya jauh kan? Jauh. Ya allati labisaha ya, yang Nabi Daud memakai kepada baju besi itu yauma qatala Jaluta, pada waktu ya. Ini kita mabnikan saja soalnya berhadapan dengan fi'il madhi ya, lebih bagus dimabnikan ya. Yauma qatala kan fi'il madhi. Jadi pada waktu membunuh siapa Nabi Daud ya Jaluta kepada Jalut ya. Nabi Daud berada di kelompoknya Talut ya. Wa kana lahu maghfarun min hadidin ya. Dan ada juga Nabi itu punya penutup muka terbuat dari besi. Wa yuqalu lahu as-sabu ya wa akharu yusammal muwassah ya. Disebutkan as-sabu, disebut as-sabu karena agak menutup mukanya secara keseluruhan ya. Tertutup mukanya itu ya model masker ya, jangan ring sekarang itu kan masker cuman terbuat dari kain ya. Kalau yang Nabi itu enggak, terbuat dari besi. Jadi umpama di bagaimana kan kena tepel mana itu ya tak kira kena, soalnya ada tutup mukanya itu terbuat dari besi, disebut as-sabu ya, mencukupi mukanya semua tertutup dengan. Yang lainnya ya ada pula ya al-muwassah ya, al-muwassah. Jadi di samping punya baju besi ya juga apa ya punya penutup muka. Karena baju besi tak sampai menutupi muka, maka di mukanya itu ada penutup lain ya, ada penutup lain. Wa amma aqwasuhu fasitatun. Adapun busur panahnya Nabi itu, busur panahnya Nabi ya, petata itu kayak ini ya, ini petata itu bukan anak panahnya, bukan busurnya. Fasitatun jumlahnya itu punya 6. Semuanya yang 6 itu punya nama ya. Ada yang namanya Az-Zawra, ada namanya Ar-Rawha, ada namanya As-Sofra, ada namanya ya As-Sawhat, ada namanya Al-Katum, ada namanya As-Sadat. Sebagian ahli sejarah memberi tambahan ya Al-Bayda. Jadi berarti bukan 6 tapi menjadi 7 di sebagian apa cerita ya. Dipakai panah, di samping punya pedang juga punya tombak, punya panah ya. Karena pedang itu harus jarak dekat kan gitu ya, tombak juga harus jarak dekat, tapi kalau panah itu jarak jauh bisa kan gitu. Jangan-jangan musuhnya agak jauh, itu kalau di pedang kan tidak bisa kalau jauh itu ya. Di tombak juga ya kadang-kadang meleset kan gitu. Tapi kalau panah dengan jarak jauh itu ya bisa kena. Makanya panah itu juga termasuk sarana ya, termasuk sarana perang ya, sarana perang di masa Nabi itu. Wa kanat lahu ja'batun, dan ada juga bagi Nabi ya ja'batun apa tempat anak panah.
tempat anak panahnya itu. Kan biasa di belakangnya itu ya bedana itu ya. Wahyallati tudau fiha siham ya. Yaitu ja'ba itu ya tempat yang ditempati oleh anak panah itu. Ini ngambil terus busurnya dipegang, ngambil satu terus dilemparkan ya. Terus nanti meleset misalnya ngambil lagi yang baru nanti dilemparkan lagi kan gitu. Sampai kena. Umpama tidak kena yang pertama, umpama yang pertama yang kena ya, itu tentunya ganti kepada sasaran lain kan gitu. Tud al kafur ya. Terus waman tako, dan lagi Nabi itu punya ikat pinggang min adimin dari kulit yang sudah disamak ya. Terbuat dari kulit yang sudah disamak ya. Disamak ya. Adim ya. Adim. Wama atrasuhu fakana lahu ya tursun ismuhu azzaluk yazlaku anhu silah. Wama atrasuhu, adapun tamingnya atau perisai ya. Perisai taming pegang itu, yang kanan pegang pedang, yang ininya pegang taming ya untuk ini itu ya. Itu taming namanya ya. Perisai ya. Pakana lahu tursun, Nabi itu punya perisai juga. Berarti perisai termasuk merupakan sarana juga, sarana perang juga. Ismuhu, adapun namanya perisai itu ya az-zaluk. Kenapa disebut dengan zaluk ya? Yazlaku anhu silah. Ya bisa meleset ya anhu dari Nabi ya, as-silahu apa senjata lawan itu. Meleset ya. Bisa meleset, nggak ngena, tangkis kayak gini, jadi pedang lawan itu nggak ngena sasarannya kan gitu, karena ditahan oleh yang namanya apa ya taming itu atau ya apa perisai itu ya. Watursun yuqawilahul fatak, yang bisa memecah. Jadi kalau umpamanya di taming yang lain ini ya, umpama ditangkiskan kayak gini kepada pedang lawan, itu pedang lawan bisa patah ya. Ada seperti itu lagi ya. Pedang lawan itu bisa patah ya. Bisa bukan meleset, kalau yang satunya itu tidak patah tapi meleset ya. Berarti kuat ya. Tamingnya itu kuat sampai tidak bisa ditembus oleh pedang itu. Watursun akharu, dan Nabi juga punya taming yang lain atau perisai yang lain ya. Uhdiya ilaihi ya. Uhdiya ilaihi, yang dihadiahkan kepada Nabi. Fihi suratu timsalin, di perisai itu ya terdapat gambar patung. Fawada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi fadhaballahu surata dzalika timsal. Maka akhirnya Nabi meletakkan yadahu kepada tangan beliau alaihi di atas taming itu, perisai itu, fadhaballahu surata dzalika timsal, maka Allah menghilangkan kepada gambar patung itu. Jadi Nabi pernah punya perisai, yang di perisai itu ada gambar patung, gambar patung. Karena Nabi itu ya menjauhi yang namanya patung ya, karena kalau pakai kayak gitu takut ya mendewakan itu kan kayak gitu ya, mendewakan itu. Maka Nabi meletakkan tangannya di atas perisai itu, akhirnya oleh Allah dihilangkan gambar patung itu tanpa dihapus, hanya diletakkan kayak gini ya, bisa terhapus, sudah itu terhapus. Padahal pakai ukiran timbul itu ya, patung yang timbul ukirannya itu ya. Jadi gini kan dengan Nabi sudah ya, rata lah seperti biasanya. Tidak Allah yang Allah menghilangkan kepada gambar timsal itu ya. Timsal entah patung apa ya, apa patung binatang, apa patung manusia nggak tahu juga, pokoknya patung lah gitu ya.
Ya begitulah yang nama Nabi, ya termasuk sesuatu yang luar biasa. Beliau itu termasuk manusia luar biasa, ya, nggak usah dihapus, Allah yang menghapusnya itu. Wa kana lahu maghfarun min hadidin yuqalu lahul muwasyah, ya tadi sudah dikatakan, ya. Kenapa disebut dengan muwasyah, ya? Yaitu wusiha, ya, wusiha bisabahin, itu diberi selempang dengan tembaga kuning, wahwan nuhasul asfar. Selempangnya itu, ya, selempangnya talinya itu kan kalau penutup muka seperti yang kita punya kan ada talinya, biasanya nyangkek ke kopeng ya, apa ya, masker ya, memang kita kan masker. Dan ini selempangnya itu talinya itu ya pakai besi juga, pakai besi apa, tembaga kuning ya, tembaga an-nuhasul asfar, selempangnya itu. Makanya disebut dengan muwasyah, ya karena diberi selempang dengan tembaga kuning. Wa maghfarun nahar yuqaul lahus sabu, tadi itu ya, audus sabu, karena dapat menutup semua mukanya Rasulullah. Wa kana lahu rayatun sauda'u yuqalu lahal uqab, dan ada juga Nabi punya bendera, ya, sauda'u yang warnanya itu hitam. Itu ciri dari orang Hijaz, ya, orang Hijaz. Cirinya Hijaz ya pakai hitam-hitam itu untuk membedakan dari Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah itu hijau, ya. Jubahnya hijau biasanya Bani Umayyah. Tapi kalau orang Hijaz ya, orang Mekah itu hitam, ya, cirinya itu. Sehingga beda ya antara Bani Umayyah dan Bani Hashim, ya beda. Nabi ini punya bendera warnanya itu hitam, disebut dengan uqab. Wa ukhra safra, dan yang lainnya itu warnanya kuning, kama fi Sunan Abi Dawud, seperti yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Punya bendera untuk membuat semangat kepada pengikutnya, itu beliau pakai bendera kayak gini ada di depan itu. Kan panglima beliau, ya, panglima beliau di depan itu. Sehingga melihat Nabi semangat kayak gitu, maka sahabat-sahabat itu ya tidak ada yang takut mati, tidak ada, untuk membela Rasulullah yang ada di depan itu. Wa kana lahu mihjanun, ya, qadra dira'in yahmiluhu ma'ahu wa yu'alliquhu baina yadayhi ala ba'irihi. Dan ada juga Nabi itu punya tongkat, ya, mihjan itu ya, ini ada penjelasan di bawahnya itu ya, wa hiya asan ra'suha ma'kufun, kana yatanawalu biha syai'a. Jadi apa, tongkat yang di ujungnya itu bengkok, pilu ini ujungnya itu kayak gini ya. Nabi itu bisa menggunakan untuk mencantol apa yang perlu diambil kan kayak gitu ya. Ujungnya itu ada bengkok kayak gini ya. Jadi umpamanya ada sesuatu yang mau diambil, kayak ini cantol kayak ini ya. Karena itu ke tongkat boleh kan kayak ini. Itu mihjan namanya. Seukuran satu dira ya, satu dira. Nabi membawanya ya, dan Nabi ya menggantungkannya di hadapannya ala bairi, pada waktu beliaunya itu ngendai untanya ya, taruh di depan di hadapannya itu, digantungkan di untanya itu. Ya, lengkap, senjatanya lengkap, tidak bedanya sama dengan apa sih orang-orang biasa kan kayak gitu. Walaupun ya beliau itu punya jamnya kayak gitu. Wa kana lahu mihsaratun, dan juga Nabi itu punya ya tongkat pendek dan pendek. Tusammal urjun, disebut dengan urjun. Wa qadibun minas syauhat, ya. Dan juga tongkat qadib itu tongkat komando itu, seperti orang yang jadi panglima itu kan biasanya tentara yang jadi panglima punya tongkat kecil-kecil segini itu ya, namanya tongkat komando itu, tongkat komando. Minas syauhat, dari sejenis pohon syauhat ya, yusammal mamsuk, disebut dengan al mamsuk.
dari pohon, jenis dari tongkat ya, tongkat komando ya, terbuat dari sejenis pohon syaukat ya, itu disebut dengan al-mamsuk. Wal mamsuk ya pada ila huwallazi kana yatadawaluhul khulafa, yatadawaluhul khulafa. Dikatakan ya, huwa adapun mamsuk itu atau mihsaro itu, allazi kana yatadawaluhu, yang mendapatkan kepada itu al khulafa'u, siapa khalifah yang 4 itu. Akhirnya ya tongkat pendek itu ya seolah-olah itu menjadi warisan kepada khalifah yang 4, seolah-olah. Jadi, akhirnya sepeninggal Nabi terus dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar selaku penggantinya ya. Terus sepeninggal itu diganti oleh Sayyidina Umar selaku pengganti Abu Bakar, dan terus begitu sampai terakhirnya itu. Jadi katakan tongkat bergilir ya, bisa dikatakan ya, tongkat bergilir. Pada suatu saat memang yuttaka'u dijadikan sandaran oleh Nabi ya, tongkat itu dijadikan yuttaka'u ma yuhtasaru alaihi ya. Namanya miksar itu ma yuhtasaru alaihi ay yuttaka'u, yang dijadikan sandaran ya. Apa ya, pegangan lah, pegangan itu. Mamsuk atau wil ya, berarti bentuknya itu agak panjang ya. Kalau yang qadib itu mamsuk itu panjang, kalau yang qadib itu pendek, tongkat komando itu pendek. Kalau yang syaukat itu ya mamsuk itu ya panjang, agak panjang dari lebih panjang dari yang namanya miksar ya, dipanjang. Miksar pendek ya, yang mamsuk itu atau qadib ini agak lebih panjang. Ad-daqiq dan halus ya, lenyi ya, ngelap itu ya. Bagus lah pokoknya, itu bagus. Itu akhirnya dipegang para khulafaur rasyidin sepeninggal beliau. Aswabuhu wa asasuhu wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.